نياتنا بنياتهم وعملنا بأعمالهم وخلقنا بأخلاقهم على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة من الخير والآخرة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Ikhwani rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan bahas daripada surat Al-Lail ya. Pada surat Al-Lail ini disebutkan tentang sebab turunnya ayat ya. Di antaranya diriwayatkan dari Amir bin Abdullah bin Zubair, disebutkan bahwa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardah banyak memerdekakan budak daripada kaum muslimin ya, yang ada di Mekah ya. Nah, yang beliau merdekakan ya, daripada budak-budak tersebut adalah orang-orang yang lemah ya, dan para wanita ya, yang kemudian mereka ini sudah masuk Islam, maka kemudian karena melihat mereka semacam ini keadaannya ya, mendapatkan siksaan ya, maka kemudian dibebaskan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardah. Nah, ayahnya yaitu Abu Quhafah ya, ayah daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Abu Quhafah mengatakan kepada Sayyidina Abu Bakar bahwa wahai anakku ya, saya lihat kamu ini merdekakan orang-orang yang lemah. Jadi yang dimerdekakan ini hanya orang-orang lemah. Andai kata kamu merdekakan orang-orang yang kuat ya, yang mampu untuk kemudian membentengi kamu, yang mampu menjaga kamu, melindungi kamu ya, dari orang-orang kufar Quraisy ini ya, maka itu adalah lebih baik ya, dibanding dengan kemudian memerdekakan hanya orang-orang yang lemah saja, tidak ada manfaat buat Sayyidina Abu Bakar ya, hanya merdekakan begitu saja ya. Maka kemudian Sayyidina Abu Bakar mengatakan kepada ayahnya, wahai ayahku, sungguhnya aku ini hanya mengharap apa yang ada pada sisi Allah subhanahu wa ta'ala, mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, bukan mengharapkan perlindungan orang-orang yang melindungi Sayyidina Abu Bakar, bukan itu ya. Tapi yang diharapkan ketika memerdekakan budak-budak ini, mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga turunlah ayat kaitannya dengan apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu warḍah. Surat Al-Lail ya, adalah surat yang berbicara tentang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ya. Jadi keutamaan beliau, bagaimana kedudukan beliau, bahwa sungguhnya apa yang dilakukan itu benar-benar ikhlas, hanya mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, itu ada di dalam surat Al-Lail, disaksikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa tahu keutamaan Sayyidina Abu Bakar ya, yang lebih daripada sahabat-sahabat yang lain. Bukan hanya sekedar ya, tapi dalam satu sisi beliau ini menemani ya, hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi ikut berjuang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang bisa dilakukan buat Rasul sallallahu alaihi wasallam pasti dilakukan ya. Pasti berusaha untuk kemudian diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau boleh dikatakan tidak pakai hitung-hitungan ya, Rasul dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini sudah enggak pakai hitung-hitungan antara kedua orang ini ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ya.
sehingga banyak harta Sayyidina Abu Bakar habis untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu sebagai seorang pedagang, sebagai seorang saudagar, kaya raya, ya, konglomerat, ya, tapi semuanya habis ya, buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kan dalam perang Tabuk ya, Rasulullah SAW menginginkan supaya adanya sedekah daripada kaum muslimin, maka Sayyidina Abu Bakar membawa harta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah menanyakan, apa yang kamu tinggalkan buat keluarga kamu ya? Maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan, aku tinggalkan bagi mereka Allah dan Rasulnya ya. Sama sekali habis semuanya buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di rumah itu enggak ada sisa ya. Buat besoknya makan apa ya wallahu alam ya, kerja lagi. Buat siapa? Buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini beliau ini benar-benar berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dan dapat kesaksian dari ayat-ayat Al-Qur'an tentang keutamaan beliau. Maka suatu hal yang wajar kalau kita kemudian menghormati ya, menghormati, mengagungkan dan memuliakan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda. Jangan anggap ya seperti yang ya kita ini ya, enggak ada ya. Orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat disebutkan, siapa yang engkau cintai ya Rasulullah? Maka kemudian disebut oleh Rasulullah SAW Aisyah. Di antaranya istri Rasulullah SAW adalah Aisyah. Wa minar rijali abuha, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari laki-laki siapa? Ayahnya, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Maka kita bisa tahu kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Rasulullah mengatakan, lawittakhadtu khalilan latakhadtu Abu Bakar khalila. Kalau sekiranya aku ini boleh mengambil teman ya, sebagai kekasih ya, maka kemudian pasti aku akan jadikan Abu Bakar sebagai khalil. Khalil itu teman kekasih ya. Maka Rasulullah mengatakan, walakinni khalilullah ya, saya ini adalah khalilullah ya, saya ini kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh kemudian mengambil khalil dari makhluk ya, dari makhluk enggak ada. Walakin ukhuwah fil Islam ya, tapi bersama dengan Sayyidina Abu Bakar ini saudara dalam Islam, menunjukkan keutamaan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq di mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaitannya dengan kandungan surat Al-Lail ya, disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqa dzakara wal untha. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan al-laili ya, dengan malam ya. Idza yaghsha ya, malam ini menutupi dengan kegelapannya segala sesuatu yang bercahaya ya. Jadi ini termasuk keajaiban Allah Subhanahu wa taala ya. Bagaimana makhluk ini kemudian ada malam, ada siang ya. Ketika malam datang, maka segala sesuatu yang kemudian bercahaya itu ditutup ya. Dan bahasanya Al-Qur'an itu adalah bahasa yang sangat indah sekali ya. Walaili idza yaghsha ya. Seakan-akan yang menutup itu malam ya. Jadi malam itu kemudian menutup segala sesuatu yang bercahaya, yang tadinya kemudian bercahaya jadi gelap ya. Karena sudah ditutup dengan malam ya. Layaknya seperti selimut ya. Seperti selimut, sehingga sesuatu yang tadinya bercahaya kemudian ditutup oleh malam. Semacam itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, wan nahari idza tajalla, dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan siang ya, idza tajalla, kapan saja tampak siang itu ya, dan menjadi jelas benderang ya. Wa ma khalaqa dzakara wal untha, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Allah itu mampu untuk kemudian menciptakan laki-laki dan wanita dari berbagai jenis ya, baik manusia maupun selain manusia. Wa ma khalaqal dzakara wal unsa, dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan apa? Bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala ya. Dengan
kemampuan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa menciptakan makhluk itu kemudian berjenis kelamin laki-laki dan wanita. Yang berpasang-pasangan itu semuanya makhluk, yang tidak berpasangan itu Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang satu ya. Ini kekuasaan Allah, yang satu itu hanya Allah ya. Yang lain pasti ada pasangannya ya. Ada siang, ada malam ya. Ada kemudian binatang semuanya mesti ada yang laki-laki, ada yang betina ya. Ada yang kemudian semua ya, pasti berpasangan. Sampai tanaman saja ada yang berpasangan ya. Tanaman itu tidak akan menjadi buah kecuali kemudian dipasangkan antara yang laki dengan wanita ya. Sampai yang apa istilahnya tanaman ya, itu ada jenis kelaminnya. Ini ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala semacam ini. Yang tunggal itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kemudian inna sa'yakum lasyatta ya, sesungguhnya amal daripada tiap hamba ini berbeda-beda. Ada yang berbuat baik, ada yang berbuat buruk ya. Ada yang kemudian amalnya sesat, ada yang dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang kemudian sebagian melakukan suatu amalan yang menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Ada sebagian yang kemudian beramal sehingga kemudian menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya usaha amal kalian ini semuanya berbeda-beda. Ini isi sumpahnya ini ya. Tadi Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan menyatakan walaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqa dzakara wal unsa. Apa isi sumpahnya? Inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya usaha kalian ini semuanya berbeda-beda. Makhluk ya, di dalam amalnya semuanya berbeda. Para nabi ya, mereka semuanya berbeda-beda, nggak ada yang sama ya. Kedudukan mereka bukan di satu derajat ya, yang sama, itu tidak, tingkatannya sudah berbeda. Yang paling tinggi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian makhluk pun juga seperti itu ya. Mengerjakan salatnya itu di antara satu dengan yang lainnya itu berbeda-beda. Tingkatan khusyuknya, kalaupun khusyuk dikatakan khusyuk, yang satu dengan yang lain itu berbeda khusyuknya. Rasanya juga berbeda ya. Orang mengerjakan puasa, tingkatan puasanya itu berbeda-beda satu dengan yang lain. Sehingga semua manusia bukan hanya dalam amal yang satu baik yang satu buruk, dalam kebaikan saja itu tingkatannya sudah berbeda-beda. Dan begitu pula sebaliknya, yang buruk pun tingkatannya berbeda-beda. Sehingga mereka itu menempati tingkatan-tingkatan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan apa? Menunjukkan jalan menuju kepada Allah itu banyak sekali ya. At-turuq ilallah ka'anfasil bashar ya, jumlahnya jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu sesuai dengan jumlahnya nafasnya manusia. Kenapa? Banyak sekali jalan menuju Allah itu, sangat banyak, sehingga jangan kemudian orang merasa untuk putus asa. Amal yang bisa menyebabkan orang untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu terbentang semuanya ya. Tidak khusus bagi orang yang kaya, orang yang miskin bisa ya. Tidak khusus bagi seorang yang alim, semuanya bisa ya. Mau dekat kepada Allah dengan amal apapun ya. Saya nggak bisa menulis, saya nggak bisa mengajar, yang lain bisa, bahkan bisa lebih cepat ya, daripada orang-orang yang tampak ya. Sehingga orang kemudian harus tahu tidak boleh putus asa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal apapun yang sedikit dikerjakan akan bernilai besar di mata Allah Subhanahu wa ta'ala bila diiringi dengan ikhlas ya. Sehingga kan dalam ayat ini semuanya tentunya berbicara tentang masalah keikhlasan. Bagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa arda memerdekakan budak-budak itu tujuannya bukan dunia ya. Tujuannya bukan cari masa ya.
cari pengikut, cari orang-orang yang kemudian mendampingi, ya, sama sekali bukan. Siapa yang dimerdekakan? Orang-orang yang lemah, mereka itu semuanya. Sehingga cuman hanya sekedar membebaskan mereka daripada siksaan, ya. Ada yang disiksa, ya, itu termasuk cara-cara yang dilakukan oleh orang-orang kufar ketika melihat kaum muslimin terus bertambah. Nggak bisa dibendung ini cara, kecuali disiksa mereka kemudian mau kembali. Ya ternyata ketika disiksa semuanya dalam keadaan tetap, ya, la yakhruju an dinihi sakhtatan, ya, sakhtatan lidinihi, ya. Nggak ada yang keluar daripada Islam karena marah terhadap Islam, ya. Karena melihat Islam itu buruk kemudian dia keluar, nggak ada. Ketika masuk ke dalam agama Islam, ya, ternyata ya tetap kokoh Islamnya. Dalam keadaan tersiksa, nggak ada yang keluar sama sekali daripada agamanya. Ammar bin Yasir pada saat itu mengatakan, ya sudah ngikuti mereka karena terpaksa, ya. Karena terpaksa, dan itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, turun ayat kaitannya dengan hal tersebut, sehingga menunjukkan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, berjuang di jalan Allah dengan apa yang bisa mereka lakukan, ya. Itu ada Khabbab ibn Arad, ya, seorang sahabat Nabi SAW yang disiksa. Beliau ini dulunya sebagai tukang pandai besi, ya, sehingga alat-alat besinya itu, ya, digunakan buat nyiksa dia, digunakan buat nyiksa dia, ya. Sehingga panas besi-besi itu kemudian dinyoskan di tubuhnya, ya. Sampai beliau berada di Madinah, itu bekas siksanya itu masih nggak bisa hilang, ya, nggak ada obatnya sudah, ya. Terus masih kemudian membekas, ya, di tubuhnya sampai wafatnya. Semacam itu keadaan mereka sahabat-sahabat Nabi SAW. Nah kita ini, ya, alhamdulillah aman, sejahtera, ya, nggak ada gangguan sama sekali, ya. Maka kemudian bagaimana kita perhatian terhadap masjid, perhatian terhadap sholat berjamaah, itu yang sangat mereka perhatikan ketika mereka kemudian sampai di Madinah, bisa ibadah kepada Allah, bisa tenang. Itu tujuannya tuh, ya. Tujuannya adalah itu saja, ya. Hanya supaya bisa ibadah dengan tenang. Pergi ke Madinah nggak bawa modal apapun, maka kemudian dia letakkan, ya, istilahnya semuanya hanya untuk bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah disebutkan di dalam pembahasan ini pula ayat selanjutnya, fa amma man a'ata wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra, ya. Fa amma man a'ta wattaqa, maka bagi orang-orang yang kemudian tadi kan dikatakan bahwa manusia usahanya ini berbeda-beda. Bagaimana berbeda-beda? Disebutkan di dalam ayat fa amma man a'ta wattaqa, bagi orang-orang yang kemudian memberikan hartanya dalam kebaikan, ya, sedekah, infak dan lain sebagainya. Wattaqa, menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa saddaqa bil husna, dan membenarkan dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga nanti di yaumil akhir. Fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya segala sesuatu yang menjadi beban kewajibannya. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk jadi bisa taat kepada Allah, dimudahkan. Kami mudahkan, kata Allah Subhanahu wa taala, persiapkan jalan kepadanya untuk bisa menunaikan berbagai macam kebaikan. Ini namanya taufik, ya. Ini namanya taufik. Taufik itu adalah kemudahan, ya. Khalqu qudrati ta'ah fil abad, ya, yaitu bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada hambanya untuk bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba ini bisa untuk taat kepada Allah, ada kemudahan sarana-sarananya, ya. Nah itu tidak bisa terjadi kecuali kalau dapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba bisa sholat, bisa kemudian ke masjid, itu dapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Buktinya banyak orang yang kemudian sehat walafiat,
beriman kepada Allah yang nggak ke masjid. Ada orang kemudian bisa sedekah, itu tidak lain ya dapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Buktinya banyak orang kaya tapi kemudian tidak bisa mengeluarkan hartanya, nggak tergerak hatinya untuk kemudian mau mengeluarkan harta. Apa itu semuanya? Dapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan tentang keutamaan bagi orang-orang yang kemudian menafkahkan hartanya, disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min yaumin yusbihul ibad fihi illa wa malakan yanzilan." Tidak ada pagi hari ya, kecuali ada dua malaikat yang turun dan berseru, fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfikan khalafa. Ya. Salah satu malaikatnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya mengatakan, ya Allah, berilah kepada orang yang menginfakkan hartanya itu gantinya. Khalafa, ada ganti yang kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya malaikat yang satu. Ya. Sehingga apa yang kita berikan kepada seseorang itu dapat ganti dari Allah Subhanahu wa taala. Minimal 10 kali lipat. Minimal 10 kali lipat itu pasti dapat ganti dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat yang satu mengatakan, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang nahan hartanya, dia tidak mau mengeluarkan, tidak mau menafkahkan, itu berikan kepadanya kehancuran. Doanya seperti itu. Bagi orang-orang yang kemudian kikir, kemudian tidak mau menginfakkan hartanya, tidak mau mensedekahkan hartanya, maka malaikat doakan kehancuran pada hartanya. Itu doanya malaikat pasti kabul ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian tidak diberikan kepada orang, maka kemudian yang didapat adalah kehancuran ya. Bagi siapa? Pertama, zakat itu wajib ya. Zakat harus kemudian dikeluarkan 2,5%-nya dalam 1 tahun. Kita punya kewajiban semacam itu. Hati-hatinya kita lebihkan ya. Hati-hatinya kita lebihkan. Dan termasuk yang sangat dianjurkan oleh para ulama adalah ketika kita bersedekah apapun selain zakat tadi, maka ketika kita berikan kepada orang, kita niati pula zakat. Kita niati pula zakat. Ketika kita sedekah apapun 1.000, 2.000 kita berikan kepada orang, kemudian 10.000 kita berikan, maka kita sudah ini kita niati zakat. Kenapa? Khawatirnya zakat yang kita kemarin lakukan itu enggak sah ya, atau kurang ya. Kalau kurang kemudian tidak sah, tidak sahnya karena apa? Karena kadang kita berikan kepada orang yang tidak berhak menerima. Itu salah itu ya, tidak tepat sasaran. Harusnya kita berikan kepada orang fakir miskin, ternyata dia orang kaya misalnya seperti itu. Jadi tidak sah, maka perlu diganti ya. Nah ketika kemudian kita tidak tahu apa yang kita berikan ini tepat sasaran atau tidak, maka kemudian setiap kita bersedekah kita niatkan saja itu adalah zakat, insya Allah bisa sebagai penambalnya. Nah sebagaimana tadi disebutkan, siapa yang kemudian sedekah itu pasti dapat ganti dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan ditunggu-tunggu ya, jangan ditunggu-tunggu. Mengeluarkan 100.000 tunggu 1 juta, siapa yang ngasih ya. Nah ini kebanyakan kita sekarang hitung-hitungan sama Allah Subhanahu wa taala. Kita lagi butuh uang 1 juta, bagaimana caranya untuk kemudian bisa mendapatkan 1 juta? Ada uang 100.000 kita sedekahkan, nanti akan datang 1 juta dari Allah Subhanahu wa taala. Ditunggu ketiduran ya, enggak apa. Jadi orang itu ya jangan kemudian menanti-nanti ya. Salah kalau kemudian kita semacam ini. Kenapa? Mengharapkan pahala langsung di dunia ya. Padahal Allah tidak katakan bahwa pahala 10 kali lipat itu di dunia ya. Kan bisa saja 10 kali lipat itu bisa saja di akhirat, dan 10 kali lipat di akhirat itu adalah lebih baik daripada 10 kali lipatnya di dunia ya. Kita dapatkan uang 1 juta di dunia
dengan nanti 10 kali lipatnya yang tidak tahu seberapa besar nanti di akhirat. Kenapa kita harus menanti segala sesuatu balasan di dunia? Berarti kita ini memang ya tadi kurang ikhlas, kurang ikhlas di dalam kita beramal. Walaupun memang orang itu berharap pahala, silahkan. Namanya pahala itu enggak di dunia, itu yang harus kemudian kita pahami di sini, sehingga jangan kemudian menanti-nanti segala sesuatu itu harus kemudian terjadi di dunia. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna. Lalu kemudian yang berbeda tadi, yang satu apa? Kalau tadi yang satu infak hartanya, yang satu yang tidak infak. Wa amma man bakhila wastaghna, bagi orang yang kemudian bakhil, bagi orang yang kemudian merasa dirinya sudah cukup, ya tidak kemudian memerlukan akhirat lagi. Wa kadzdzaba bil husna, mendustakan surga, mendustakan balasan yang akan terjadi nanti di akhirat. Fasanuyassiruhu lil usra, maka kami Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan kesulitan dan jalan yang menyusahkan bagi orang itu. Maka kemudian dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam kesulitan. Kesulitan apa? Sibuk dengan urusannya. Sibuk dengan urusannya. Itu termasuk kesulitan. Sulit kerja terus ya, sehingga enggak menikmati sama sekali daripada hidupnya. Mau berbuat baik enggak bisa. Fasanuyassiruhu lil usra, maka kami Allah Subhanahu wa taala itu akan berikan kemudahan untuk selalu sulit terus ini orang. Ya. Ini apa berkebalikan ya tadi. Fasanuyassiruhu, Allah katakan kami akan mudahkan. Mudahkan apa? Lil usra. Ya, untuk dapat sulit terus. Sehingga hamba ini mau berbuat kebajikan enggak bisa-bisa. Ya. Selalu tertutup, ya. Enggak bisa kemudian berbuat kebajikan. Maka ikhwan rahimakumullah, betapa pentingnya kita ini istilahnya ya sedekah tadi ya. Ada yang kemudian sedekah, ada yang tidak sedekah kikir, maka kemudian dengan kikirnya dustakan akhirat, maka kemudian ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam kemudahan. Sehingga kemudian ayat ini tidak lain ya, menunjukkan bahwa segala sesuatu itu memang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, disebutkan dalam ayat yang terakhir tadi, wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Sungguh harta yang dimilikinya ya itu sama sekali tidak bisa memberikan manfaat kepadanya idza taradda, jika dia itu nanti jatuh ke dalam jurang neraka. Ya. Dia punya harta banyak, mau tebus siksa akhirat dengan dunia dan seisinya, isinya emas, sama sekali nggak bisa, nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah masuk ke dalam neraka jahanam ya sudah, nggak bisa pakai sokok sana sokok sini, malaikatnya ya saya tak selamat daripada siksa api neraka, kamu selamatkan saya, nggak bakal bisa nanti di akhirat. Mau bayar pakai dunia seisinya berisi emas, itu sama sekali tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwan rahimakumullah, ayat-ayat tadi tidak lain menunjukkan bahwa segala sesuatu itu memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis, ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'aduhu minal jannati wa maq'aduhu minan nar. Tidak seorang pun di antara kalian kecuali sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala tempatnya, di surgakah atau kemudian di neraka, sudah ditulis ya. Dari sejak usia 4 bulan masa kehamilan itu, maka Allah Subhanahu wa taala kirimkan malaikat, lalu kemudian ditulis baginya ya. Apa yang ditulis? Ajalnya sudah ditulis ya. Kemudian rezekinya, amal yang akan dikerjakan di dunia apa, sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apakah dia termasuk orang yang bahagia ataupun celaka di akhirat juga sudah ditulis ya. Lalu bagaimana? Maka kemudian para sahabat tanya, faqalu ya Rasulullah afala nattaqilu ya. Ya Rasulullah, kalau sudah ditulis semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apakah kita ya sudah bersandar saja, pasrah ya, terhadap apa yang ditentukan oleh
Allah Subhanahu wa taala. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Maka Rasulullah mengatakan beramallah kalian, berusahalah kalian. Kenapa? Karena sesungguhnya seseorang itu akan dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Ketika seorang hamba kemudian dimudahkan untuk taat, maka sesungguhnya berarti pertanda bahwa orang ini dimudahkan untuk masuk ke dalam surga Allah, dan berarti sudah dari dahulu ditentukan sebagai penghuni surga. Kan tadi disebutkan fasanu yassiruhu lil yusra. Maka kami akan mudahkan urusan-urusan untuk kebaikan itu, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau seorang hamba itu kemudian dimudahkan untuk taat, berarti ini sebagai pertanda bahwa dia diciptakan untuk masuk ke dalam surga Allah. Kalau kita alhamdulillah dikasih oleh Allah kemudahan buat taat kepada Allah, ini pertanda kebaikan. Semoga kita termasuk orang-orang yang ditentukan sebagai orang yang masuk ke dalam surganya. Tetapi sebaliknya, apabila seseorang itu kemudian dimudahkan untuk maksiat, naudzubillah min dzalik, fasan yasiruhu lil usra tadi, maka kami akan mudahkan bagi orang itu untuk mendapatkan kesulitan. Kesulitan apa? Kesulitan untuk taat. Tapi buat maksiat gampangnya bukan main. Yang bisa dikerjakan olehnya enggak dikerjakan oleh orang lain kemudian enggak ngah bahwa bisa melakukan seperti itu, tapi dia bisa saja pandainya untuk kemudian berbuat. Itu kenapa? Naudzubillah min dzalik, berarti dimudahkan untuk maksiat, dimudahkan untuk kemudian diciptakan ya memang untuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Itu sebagai pertanda, walaupun terkadang ada yang berbeda, ada yang mudah buat taat tapi kemudian akhirnya naudzubillah min dzalik. Kenapa itu semuanya? Itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seseorang itu ketika mengetahui segala sesuatu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain bagi seseorang kecuali tambah takut kepada Allah. Tambah takut. Tahu bahwa segala sesuatu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana enggak tambah takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah bisa menentukan ini masuk surga, ini masuk neraka. Tanpa kemudian ada sesuatu madarat ataupun manfaat bagi Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Maka kemudian kita ini terhadap Allah yang semacam ini, bagaimana keagungannya, bagaimana kemudian kedudukan Allah Subhanahu wa taala, tambah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semacam itu kita harus berlaku. Ada satu kisah di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaitannya dengan sedekah. Ada seseorang datang, pemuda yatim, kepada Rasulullah SAW mengatakan, ya Rasulullah, saya ini bangun satu tempat untuk pagar tanah saya. Ternyata ada pohon milik satu orang fulan, itu menjorok keluar, hanya satu pohon saja. Saya katakan kepadanya untuk kembali berikan pohon itu kepada saya, satu pohon kurma, tapi enggak mau. Mau saya beli, enggak mau. Aneh orang ini. Maka kemudian dipanggil oleh Rasulullah SAW dan ditanyakan, apa benar keadaannya semacam ini? Benar. Ya sudah, kamu berikan saja kepada fulan, kepada orang ini, pemuda yatim ini kamu kasih, supaya pagarnya itu pas, bisa kemudian masuk semuanya pada tempat anak tersebut. Kata orang itu, enggak, saya enggak mau kasih. Kamu jual saja satu pohonnya itu sama dia akan beli kok. Ini Rasulullah yang apa istilahnya mengusahakan, yang mengusahakan adalah Rasulullah SAW. Enggak, kata Rasulullah SAW membantu pemuda yatim tadi. Ya sudah, gini saja, satu pohon itu kamu kasihkan kepada pemuda yatim itu, saya jamin kamu dapat satu pohon di surga. Saya jamin satu pohon kamu dapatkan nanti di surga. Enggak mau.
Tidak mau. Ya. Datang Abu Dahdah, ya, seorang sahabat Nabi SAW yang sangat kaya raya. Lihat penawaran dari Rasulullah SAW semacam ini, mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau saya yang beli dan saya berikan kepada anak yatim ini, ya, satu pohon surga itu jadi milik saya. Iya, ya, saya akan kasihkan sama kamu. Ditawar sama Abu Dahdah, nawar surga, ya. Ya, enak ya, ada Rasulullah SAW itu, ya, yang ditawar surga. Ya sudah, saya akan beli. Ngomong sama yang punya pohon kurma itu, ya, wahai fulan, kamu tahu kebun kurma yang saya punya? Ya. Oh, siapa yang nggak tahu, wahai Abu Dahdah? Kebun kurma, bukan satu kurma loh, ya, kebun kurma milik Abu Dahdah ini, kebun kurmanya sangat luas sekali. Pohonnya, buahnya sangat banyak, dan di situ ada pula rumah, ya, ada sumurnya. Ya. Siapa yang nggak tahu milik Abu Dahdah? Ya sudah, saya berikan sama kamu, ya, semua itu tadi. Kamu berikan satu pohon kurma itu sama saya. Ya. Gantinya cuma satu dok, bukan kebunnya. Satu pohon kurma yang kamu tadi mau dikasih sama Rasulullah, pohon kurma di surga. Saya jual itu semuanya buat kamu. Ya, mau? Ya sudah, mau. Ya, diambil, diberikan kepada Abu Dahdah. Sama Abu Dahdah satu pohon kurma, hanya cuma satu ini. Ya, bukan satu kebun kurma, satu pohon kurma itu dikasihkan sama pemuda yatim. Sudah, ini buat kamu. Balik sama Rasulullah. Ya Rasulullah, saya dapat pohon kurmanya enggak di surga? Ya, saya dapat. Enggak. Ya, loh, kok enggak ya Rasulullah? Kamu dapat kebun yang banyak di surga Allah Subhanahu wa taala, bukan cuma satu. Kamu belinya dengan tadi saya tawari sama orang itu satu pohon kurma dengan satu kurma, tapi kamu jual kebun kamu itu semuanya, lalu kemudian kamu dapatkan bukan hanya satu pohon kurma saja di surga kelak, sebanyak sekali pohon kurma, kebun-kebun di surga Allah Subhanahu wa taala saya jaminkan sama kamu, wahai Abu Dahdah. Abu Dahdah pulang sama istrinya, pulang ke rumah istrinya, ayo keluar. Ya, ayo keluar. Loh, kenapa kok keluar? Saya sudah jual rumah ini. Ya, jual rumahnya, jual kebunnya, jual sumurnya. Ya, istrinya keluar gembira. Ini Abu Dahdah ini terkenal dengan pedagangnya, ya, pasti dia jual dengan harga yang sangat tinggi sekali. Maka bicara kepada Abu Dahdah, wahai Abu Dahdah, kamu jual berapa ini semuanya? Ya, saya jual dengan satu pohon kurma. Ya, saya jual dengan satu pohon kurma, dan saya sudah berikan kepada satu anak yatim, dan kemudian saya dapat gantinya dari Rasulullah SAW di surga kelak. Istrinya mengatakan, Rabihal bay, Rabihal bay. Ya, kalau kayak gini wahai Abu Dahdah, ini dagangnya luar biasa, sangat menguntungkan. Ya, dapat surga. Istrinya ya kayak gitu. Ya, kalau istri-istri kita, ya kok habis, ya, di emperan, ya. Maka ikhwani rahimakumullah, bagaimana kita lihat para sahabat Nabi, ya, mereka ini sudah dapat janji langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini kisah-kisah semacam ini banyak, ya, yang terjadi para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian sudah dijaminkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa mereka itu dapat surga, dapat kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita harus punya adab dengan sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bagaimana mereka itu sangat berusaha untuk bersedekah satu sama yang lain, memberikan hanya karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah ala ismil mubarak Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Abdullah Segaf. Allah yaj'al min awladis salamah
واجعل قدومه قدوم الخير والبركة قرة عين سيد المرسلين بارا لوالديه، وأن الله يحفظه من شر الزمان وشر أهل الزمان، ويوم عليه بالصحة والعافية على هذين وعلى من وطلبها بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بالقبول وتمام كل سر مأمول، وإلى حضرة الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا، أسرفنا على لظى أشرفنا، فتب علينا توبة كل حوبة، واستر لنا العورات وآمن الروعات، لوالدينا ربي ومولودينا والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين ربي اسمع وجودا منا لا باكتساب منا، بالمصطفى رسولي صلى وسلم ربي عليه عد الحبي، وآلي وصحبي عداد تشريف صحبي للإله بالبدء والتناهي.